Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Iklim di Indonesia, Jenis, Peristiwa, dan Dampaknya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahasnya pada saat ini juga. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca berdasarkan pada waktu yang panjang dalam suatu kawasan atau zona. Iklim diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin. Akan tetapi, tidak hanya itu, perlu diketahui bahwa iklim dipengaruhi oleh garis lintang, ketinggian, kawasan, atau daerah, dan perairan yang berada di dekatnya. Adapun ilmu yang mempelajari mengenai iklim suatu wilayah disebut klimatologi. Secara keseluruhan, iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Artinya, iklim di Indonesia tergolong hangat, cenderung panas, dan lembab di sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya mempunyai dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Di beberapa negara, faktor utama yang menentukan iklim adalah tekanan atau suhu udara. Akan tetapi, perubahan iklim di Indonesia ditentukan oleh faktor curah hujan. Iklim tropis sendiri adalah iklim yang dipunyai oleh suatu kawasan atau negara yang berada di sekitar khatulistiwa. Dengan demikian, tak hanya pula negara yang mempunyai iklim tropis ini yang mana matahari akan bersinar dengan cerah di kawasan tersebut. Kemudian, tiga jenis iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim musim atau iklim muson. Iklim muson atau musim terjadi karena pengaruh angin muson yang mana angin tersebut bertiup di Indonesia dan silih berganti arah pada setiap 6 bulan sekali. Angin muson yang berhembus berganti arah itu akan memberikan efek atau dampak iklim pada negara Indonesia yang berbeda-beda setiap setengah tahunnya. Kemudian, angin muson di tiap-tiap arah akan memberikan dampak baik itu dampak positif maupun negatif sekalipun. Angin muson terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat daya, dan angin muson timur laut. Pada kenyataannya, karena angin muson inilah Indonesia memiliki dua musim yang berbeda pula, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin muson barat daya. Angin muson barat daya adalah angin muson yang bertiup dan berhembus dari arah barat daya atau benua Asia. Karena bertiupnya dari barat daya, angin muson ini melewati samudra yang sangat luas hingga mengakibatkan Indonesia merasakan musim penghujan. Sebab angin ini membawa uap air yang cukup banyak dari berbagai samudra yang dilintasinya. Angin muson barat daya tertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Kemudian karena angin muson barat daya inilah Indonesia mengalami musim hujan sehingga mengakibatkan beberapa dampak bagi makhluk hidup dan lingkungan alam. Dampak positif dari adanya angin muson barat diantaranya yang pertama menyuburkan tanah, yang kedua membantu panen para petani, yang ketiga melimpahnya ketersediaan air, yang keempat tanaman semakin subur dan hijau, dan seluruh makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuhan diuntungkan sebab tak akan kesulitan mencari air. Lalu dampak negatif dari adanya angin muson barat daya diantaranya yang pertama itu hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan banjir besar. Yang kedua, sebagian petani merasakan gagal panen sebab hujan seringkali turun hingga menggenangi sawah. Yang ketiga, lingkungan menjadi becek, banyaknya benih penyakit dan proses kembang biak serangga-serangga akan semakin meningkat. Kemudian, angin muson timur laut. Angin muson timur laut berhembus dari arah timur laut. Dengan kata lain, angin ini akan membawa banyak unsur atau partikel dari gurun karena melintasi gurun pasir sehingga Indonesia mengalami kemarau yang mana hujan tak selalu datang dan turun.
Lalu dampak positif dari adanya angin muson timur laut yaitu yang pertama, matahari akan bersinar dengan terik sehingga akan bermanfaat untuk makhluk hidup. Yang kedua, mempercepat tahap pengeringan padi bagi para petani dan tak adanya hambatan saat beraktivitas di luar. Lalu dampak negatif dari adanya angin muson timur laut diantaranya banyak tanaman yang kering bahkan mati karena kekurangan zat air. Lalu sumber air akan langka apabila hujan tak juga turun. Tak hanya itu, seluruh makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tumbuhan atau tanaman pun akan repot mencari dan mendapatkan sumber air. Kemudian iklim tropika atau tropis atau iklim panas. Iklim panas atau bisa dikenal dengan sebutan iklim tropis. Iklim tropis ini malah diakibatkan oleh letak astronomis Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, iklim tropika dimiliki oleh daerah, kawasan, ataupun negara yang berada di khatulistiwanya saja. Dan ini pun dialami oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kawasannya dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim panas atau tropika atau tropis. Lalu adapun keuntungan yang bisa didapatkan dari iklim tropika atau tropis ini diantaranya Indonesia mendapatkan sinar dari matahari yang cukup sehingga tumbuhan ataupun tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat subur. Yang kedua, dengan adanya tarik matahari, banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia hanya sekedar untuk berjemur. Yang ketiga, Indonesia memiliki taraf hujan yang cukup tinggi sehingga tanah yang ada di bumi Indonesia menjadi sangat subur dan banyak pula tumbuhan yang pas ditanam di Indonesia ini. Lalu ada iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab. Dengan begitu, Indonesia akan merasakan musim penghujan dengan jangka yang panjang. Kemudian, iklim laut akan menghantarkan banyak rasa nyaman pada masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Hal itu karena iklim laut memiliki banyak keuntungan yang bisa dikatakan akan membantu masyarakat Indonesia. Iklim laut ini meliputi iklim tropis, subtropis, dan iklim sedang. Kemudian, peristiwa alam yang berpengaruh pada iklim di Indonesia. Yang pertama itu ada El Nino dan La Nina, yang kedua daerah pertemuan angin antara-tropis, yang ketiga dipole mode. Yang pertama itu El Nino dan La Nina. El Nino adalah salah satu peristiwa alam yang berpengaruh bagi Indonesia, yang mana peristiwa itu bisa mengakibatkan taraf hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang. Sedangkan La Nina dapat mengakibatkan taraf atau curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi penurunan suhu di permukaan air laut. Yang kedua, daerah pertemuan angin antartropis. Daerah pertemuan angin antartropis maksudnya adalah daerah panas yang cenderung selalu naik sehingga jarang adanya angin di kawasan itu. Daerah atau wilayah ini terjadi pertemuan antara angin pesat tenggara dan angin pasat timur laut yang membawa dampak pada terangkatnya udara dan bisa melahirkan badai konvektif. Hal itu akan sangat berpengaruh pada iklim yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu dipole mode. Dipole mode adalah peristiwa yang dicirikan dengan adanya perbedaan anomali suhu permukaan di laut, yakni antara Samudra Hindia tropis dan di belahan barat dan Samudra Hindia di belahan timur. Anomali sendiri memiliki keadaan yang cenderung lebih dingin, malahan lebih dingin dari kondisi atau keadaan normal pada umumnya. Kemudian ada dampak perubahan iklim di Indonesia. Yang pertama itu naiknya permukaan air laut, banjir rob. Yang kedua, kebakaran hutan ekstrim. Yang ketiga, resiko kekeringan meningkat. Keempat, gelombang panas yang ekstrim. Yang kelima, meningkatnya resiko banjir. Keenam, lenyapnya terumbu karang dan wisata bahari. Yang ketujuh, terhambatnya pertumbuhan di bidang ekonomi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf
atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye dan Kay.